Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, yaitu tentang miskonsepsi elektrokimia, akan menampilkan hasil diskusi kami tentang miskonsepsi elektrokimia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C. Yang pertama ada Alifia Nurul Alfi, kedua Dina Zahrotusania, yang ketiga saya sendiri Erlangga Yoga Verdana, keempat ada Lala Tamala Sutisna, kelima ada Lutfi Fani Rosifa. Jurnal yang kami ambil ada 4 jurnal, yaitu yang pertama ada Implication of Research of Students' Understanding of Electrochemistry for Improving Science Curricle and Classroom Practice. Itu dari International Journal of Science Education, jilid 12, halaman 147 sampai 156. Jurnal yang kedua ialah High School Students' Proficiency and Confidence Levels in Displaying Their Understanding of Basic Electrolysis Concepts. Itu dari International Journal of Mathematics and Science Education, volume 6, halaman 1325 sampai 1345. Yang ketiga ialah Common Student Misconception in Electrochemistry Galvanic, Electrolytic, and Concentration Cells. Itu dari Journal of Research in Science Teaching, the official journal of the National Association for Research in Science Teaching, halaman 51 sampai 52. Yang terakhir ialah ada Redox Reaction in Misconception in Chemistry, Springer, Berlin, Heidelberg, halaman 207 sampai 234. Langsung saja pada pemateri pertama, yaitu kepada Alifia, dipersilakan. Miskonsepsi yang pertama, yaitu jembatan garam, adalah untuk menyuplai elektron. Nah, konsep yang benar, jembatan garam memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu melengkapi rangkaian sehingga muatan dapat mengalir dari satu sel setengah ke sel lainnya. Yang kedua, menyeimbangkan massa dengan membiarkan anion bergerak ke setengah sel tempat kation tambahan diproduksi. Idealnya, anion di jembatan garam akan sama dengan anion setengah sel. Misal, jika larutan di sekitar elektroda Zn dan Cu adalah seng sulfat dan tembaga sulfat, maka jembatan akan diisi dengan kalium sulfat. Tapi, hampir semua garam terlarut akan bekerja di jembatan garam selama ada ion yang bergerak. Nah, untuk miskonsepsi yang lainnya pada sel galvanik ini di mana 68,2% siswa menganggap bahwa reaksi setengah sel dengan energi potensial sel berharga positif dan dapat berlangsung spontan. Sedangkan konsep yang benarnya merupakan potensial reduksi standar menunjukkan kemungkinan relatif terjadinya setengah reaksi sel reduksi dan dapat digunakan untuk memprediksikan produk, arah, dan kespontanan reaksi redoks di antara berbagai zat. Nah, penurunan energi bebas dari sistem dalam reaksi redoks spontan sama dengan kerja listrik yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Miskonsepsi yang selanjutnya ialah anoda bermuatan negatif dan melepaskan elektron, sementara katoda bermuatan positif dan menarik elektron. Konsep yang benar ialah Faraday memperkenalkan kata anion itu untuk muatan negatif dan kation untuk muatan positif. Tetapi dalam diadoda atau penipisan ada 2 difusi pembawa elektron dan lubang dari satu daerah ke daerah lain. Karena anoda didoping secara positif, ia akan menarik elektron dari katoda dan menyebabkan pembentukan anion di sisinya mengalami. Miskonsepsi elektrokimia selanjutnya yaitu pada sel elektrolisis. Miskonsepsi pada sel elektrolisis ini ada dua miskonsepsi. Yang pertama, pada sel elektrolisis, reaksi redoks dapat terjadi akibat elektron yang mengalir dari kutub negatif baterai menuju ke elektroda yang terhubung ke kutub positif baterai. Konsep sebenarnya, reaksi redoks terjadi karena baterai sebagai sumber energi berfungsi sebagai pemompa elektron dalam sel elektrolisis yang mensuplai elektron ke katoda dan menarik elektron dari anoda. Miskonsepsi yang kedua,
Pada sel elektrolisis, muatan pada kutub-kutub baterai tidak mempengaruhi elektroda mana yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Konsep sebenarnya, anoda pada sel elektrolisis bermuatan positif sehingga menarik ion dari elektrolit, dan katoda pada sel elektrolisis bermuatan negatif sehingga menarik kation dari elektrolit. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu miskonsepsi pada sel Galvani. Dari 170 siswa, sebanyak 31,2% siswa menganggap bahwa elektron memasuki larutan dari katode, bergerak dalam larutan dan melalui jembatan garam bergerak menuju anode. Hal ini disebabkan oleh anggapan siswa bahwa aliran arus listrik pada sel Galvani terjadi karena pergerakan aliran elektron saja tanpa mempertimbangkan ion-ion. Sementara konsep yang sebenarnya yaitu elektron dihasilkan dari reaksi oksidasi di anoda, mengalir menuju katoda melalui kawat penghantar. Arus listrik timbul akibat pergerakan partikel bermuatan elektron atau ion. Aliran elektron terjadi di dalam logam, sementara aliran ion terjadi di larutan elektrolit. Dengan demikian, elektron tidak dapat mengalir melalui larutan elektrolit. Miskonsepsi selanjutnya pada sel Galvani yaitu identitas anoda dan katoda tergantung pada penempatan sel setengah. Konsep sebenarnya, anoda dalam sel Galvani ialah elektroda tempat terjadinya oksidasi dan katoda ialah elektroda tempat terjadinya reduksi. Reaksi setengah sel ialah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada masing-masing elektroda. Nah, miskonsepsi terakhir pada sel Galvani yaitu anoda seperti anion selalu bermuatan negatif, katoda seperti kation selalu bermuatan positif. Konsep sebenarnya, Faraday memperkenalkan kata anion untuk muatan negatif dan kation untuk muatan positif. Tetapi dalam nomenklatur Faraday dinamai kation karena mereka tertarik pada katoda dalam perangkat galvanis, dan dinamai anion karena ketertarikan mereka pada anoda. Selanjutnya ada faktor terjadinya miskonsepsi di kalangan siswa. Yang pertama, siswa tidak menguasai kimia lebih lanjut. Artinya mereka tidak mencari lebih dalam, tidak mengulik, tidak bertanya, seperti itu. Yang kedua, yaitu kebanyakan siswa melakukan pembelajarannya itu dengan cara menghafal, bukan memahami konsep. Padahal dengan memahami konsep, otomatis kita sudah hafal, kita sudah paham, jadi mau konsepnya di bagaimanapun akan mengerti. Yang ketiga, hanya membaca materi sekilas, sama seperti nomor 1, jadi tidak membaca lebih dalam, tidak ada rasa penasaran, tidak bertanya pada teman ataupun guru. Yang terakhir ialah siswa tidak mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep lain secara realistis sesuai dengan teori yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.